melakukan inspeksi sanitasi air bersih. Jenis air bersih yang digunakan pada kali ini adalah sumur gali. Sebelum melakukan kegiatan inspeksi sanitasi air bersih, kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan inspeksi sanitasi, yaitu serangkaian kegiatan pengawasan tempat umum yang memiliki potensi sebagai tempat terjadinya penularan penyakit, pencemaran lingkungan, ataupun gangguan kesehatan lainnya. Selanjutnya, tujuan inspeksi sanitasi adalah untuk mengetahui kondisi fisik sarana air bersih yang berkaitan dengan aspek sanitasi, lingkungan sarana, dan kualitas airnya. Selanjutnya adalah syarat dari sumur gali. Lokasi 11 meter dari sumber pencemar. Selanjutnya adalah pada sumur sebaiknya ada penutup agar air hujan dan kotoran lainnya tidak dapat masuk ke dalam sumur. Lantai dengan kemiringan 1-5% ke arah saluran pembuangan air limbah. Bibir sumur dengan minimal 80 cm. Dinding sumur 3 meter kedap air dari permukaan lantai atau tanah untuk mencegah perembasan air yang telah tercemar ke dalam sumur. Timba atau ember harus digantung. Adanya sarana pembuangan air limbah yang kedap air dengan kemiringan minimal 2% ke arah pengolahan air pembuangan atau peresapan. Berdasarkan formulir inspeksi sanitasi, terlebih dahulu diamati kualitas fisik air yang meliputi kekeruhan, warna, rasa, dan bau. Dapat diamati bahwa airnya jernih, tidak berbau, dan tidak berasa, tidak berwarna. Selanjutnya, kategori tingkat risiko pencemaran. Yang pertama, amat tinggi, tinggi, sedang, dan rendah. Pada diagnosa khusus formulir inspeksi sanitasi, pada soal nomor 1, apakah ada jamban dalam jarak 10 meter sekitar sumur yang dapat menjadi sumber pencemaran? Risiko pencemarannya adalah iya. Karena pada jarak 10 meter terdapat jamban yang mungkin bisa menjadi sumber pencemar. Selanjutnya adalah apakah ada sumber pencemaran lain dalam jarak 10 meter sumur, misalnya kotoran hewan, sampah, dan genangan air. Risiko pencemarannya adalah tidak, karena tidak ada tempat kotoran hewan, sampah, atau genangan air pada jarak 10 meter dari sumur. Yang ketiga, apakah ada sewaktu-waktu genangan air dalam jarak 2 meter sekitar sumur? Jawabannya adalah tidak. Selanjutnya, apakah saluran pembuangan air rusak atau tidak ada? Risiko pencemarannya adalah tidak. Apakah lantai semen yang mengitari sumur mempunyai radius kurang dari 1 meter? Risiko pencemarannya adalah tidak. Apakah ada sewaktu-waktu ada air di atas lantai semen sekeliling sumur? Risiko pencemarannya adalah iya. Apakah ada keretakan pada lantai sekitar sumur yang memungkinkan air merembes ke dalam sumur? Risiko pencemarannya adalah tidak. Apakah ember dan tali timba sewaktu-waktu diletakkan sedemikian rupa sehingga memungkinkan pencemaran? Risiko pencemarannya adalah iya. Apakah bibir sumur cincin tidak sempurna sehingga memungkinkan air merembes ke dalam sumur? Risiko pencemarannya adalah tidak.
Apakah dinding semen sepanjang ke dalam 3 meter dari atas permukaan tanah tidak diplester cukup rapat atau sempurna? Risiko pencemarannya adalah tidak. Ini adalah hasil dari formulir inspeksi sanitasi. Didapatkan tingkat risiko pencemarannya sedang. Selanjutnya adalah tindak lanjut dari hasil inspeksi sanitasi berupa tindakan langsung dan tindakan tidak langsung. Tindakan langsung di lapangan dapat dilakukan segera setelah diketahuinya tingkat risiko pencemaran sarana air bersih dan kualitas fisik airnya sebagai hasil inspeksi sanitasi. Karena berdasarkan formulir inspeksi sanitasi yang sudah ditentukan, didapatkan tingkat risiko pencemaran yang sedang. Tindakan langsung untuk risiko pencemaran sedang adalah yang pertama, penyuluhan dan bimbingan kepada masyarakat pemakai tentang yang pertama, upaya mempertahankan kondisi sarana air bersih dan bila memungkinkan meningkatkan lagi kondisinya agar betul-betul memenuhi syarat kesehatan. Yang kedua, upaya penanganan air bersih mulai dari pengambilan air dari sarana air bersih, pengangkutan air ke tandon air di rumah, penyimpanan air dan di tandon dalam rumah, memasak air sampai mendidih, penyimpanan air masak, dan penyajiannya. Yang ketiga, upaya pemanfaatan dan pemeliharaan sarana air bersih. Tindakan langsung selanjutnya yang dilakukan adalah pengambilan sampel air untuk pemeriksaan bakteriologis dan kualitas kimia air. Pengambilan sampel air untuk pemeriksaan kimia. Siapkan botol sampel yang telah dibalutkan tali dan pemberat. Ambil air botol sampel dan turunkan botol secara perlahan. Botol sampel harus sejajar dengan permukaan air. Pengambilan air dilakukan dengan 3 kali pengulangan. Pengulangan yang pertama untuk pencucian, pengulangan yang kedua untuk pembilasan, dan yang ketiga adalah sampel. Setelah penuh, tutup botol dan pastikan tidak ada gelembung udara. Dan lakukan labeling. Siapkan botol sampel dan alat-alat lain yang telah disterilisasi di autoklaf dengan metode sterilisasi. Botol sampel yang telah dibalutkan tali dan pemberat, flambir bibir botol, ambil air dengan botol sampel dan turunkan botol secara perlahan. Botol sampel harus sejajar dengan permukaan air. Pengambilan air dilakukan dengan 3 kali pengulangan. Yang pertama untuk pencucian, lalu flambir bibir botol,
Turunkan botol secara perlahan. Yang kedua, untuk pembilasan. Lalu flambir bibir botol. Turunkan botol sampel secara perlahan. Pengambilan air yang terakhir adalah untuk sampel. Lalu buang sepertiga bagian. Flambir kembali bibir botol. Yang tersisa 2/3 bagian volume. Lalu tutup botol, pastikan tidak ada gelembung udara. Lalu lakukan labeling. Apabila setelah dilakukan pemeriksaan bakteriologis air didapatkan koliform total seperti pada tabel berikut, maka akan didapatkan kelas kualitas bakteriologis air. Untuk tindakan tidak langsung yang diambil berdasarkan hasil inspeksi sanitasi dan atau hasil pemeriksaan kualitas bakteriologis atau kimia.